Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus, sukacita dan kebangkitan karena Yesus selalu menyertai dalam hidup kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidaklah membolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu mereka memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka,
supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Mukjizat adalah keajaiban yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus berkarya di dunia, seringkali ia mengadakan mukjizat. Hal itu dilakukan agar orang yang melihatnya menjadi percaya kepadanya. Dalam Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, juga membangkitkan anak Yairus. Mukjizat itu diawali oleh adanya kepercayaan yang sungguh kepada Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kehadiran Yesus sungguh-sungguh membawa perubahan dan keselamatan. Dengan campur tangan Yesus, semua derita dan semua penyakit akan sembuh. Hal ini sangat jelas dikatakan oleh Yesus. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Allah yang memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Penyakit perempuan tadi akhirnya sembuh dan anak Yairus dibangkitkan kembali dari kematian. Tindakan menjamah untuk mencari kesembuhan bukanlah hal yang baru. Menarik bahwa Yesus berhenti dan meminta keterangan siapa yang telah menjamah jubahnya. Yesus sebenarnya tahu siapa yang menjamah jubahnya dan tahu cara orang itu menjamah jubahnya. Dia juga tahu bahwa seorang perempuanlah yang melakukannya. Ketika perempuan itu sadar bahwa dialah yang dicari Yesus, maka ia menjadi sangat takut, gemetar, sehingga yang dilakukannya adalah tersungkur di depan kaki Yesus untuk mengungkapkan semua kebenaran. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui kisah hari ini ada dua hal rahmat yang kita bisa ambil, yang kita bisa terima. Yang pertama adalah bagaimana rahmat iman melalui proses yang panjang, seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia harus berjuang sedemikian rupa, berobat ke sana kemari untuk mendapatkan kesembuhan. Dan selama itu pula dia tidak mendapatkan jawaban. Sakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Setelah 12 tahun itulah baru terjawab apa yang menjadi kerinduannya. Dia tidak berhenti dan tidak putus harapan. Ini merupakan perjalanan dan proses iman yang panjang dan tentulah tidaklah mudah. Yang kedua adalah bagaimana kita mendapat rahmat iman yang singkat, yang pendek. Hal ini sebagai contoh bagaimana anak usia 12 tahun dia mendapatkan rahmat yang istimewa. Dalam usia 12 tahun dia mendapat rahmat istimewa selama perempuan itu berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Melalui orang tuanya, anak ini menghadirkan Yesus untuk menyelamatkannya. Meski jalan mereka itu berbeda, satu pribadi yang menyatukan peristiwa ini adalah bagaimana kuasa Yesus untuk kita sebagai manusia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan iman kita juga demikian. Ada yang cepat mendapatkan, ada yang perlu berjuang lama dan melelahkan. Masing-masing dari kita mempunyai kisahnya. Ada yang perlu kita pelajari adalah soal
kepedulian, dan ketekunan. Apakah kita mampu bertahan? Orang lain peduli pada anak 12 tahun. Mereka ikut membantu mempertemukan dia dengan Yesus. Buahnya sama, yakni kesembuhan dan kebangkitan. Bisa jadi kita dalam situasi yang tidak terduga, ikut menjadi orang yang membantu orang lain untuk berjumpa dan mengalami Yesus. Kita tidak hanya memohon untuk diri kita sendiri. Lewat kita pun orang lain juga bisa mendapat rahmat iman. Soal ketekunan, kita bisa belajar dari perempuan yang sakit pendarahan. Kita bisa belajar bahwa bisa jadi jalan iman yang kita lewati saat ini belum seberapa dibandingkan dengan orang lain yang punya perjuangan hebat. Kita tidak tahu orang lain, maka yang bisa kita lakukan adalah kita tidak mudah untuk mengeluh dengan berbagai kesulitan untuk beriman. Kita tidak mudah ngambek atau baperan. Untuk itu, dalam kehidupan ini seyogyanya kita bersedia terlibat menjadi pilihan yang bijak untuk memelihara hidup beriman, bukan hanya 12 tahun, tetapi untuk seumur hidup kita. Semoga Tuhan meneguhkan iman kita yang percaya pada kuasa-Nya. Percayalah bahwa mujizat Tuhan masih ada hingga saat ini. Untuk itu, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, tak henti-hentinya Engkau memberikan kami rahmat, rezeki, cinta kasih, sukacita. Dampingilah kami agar kami dapat mewartakan pengalaman iman kami, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan merasakan kasih Allah. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.